muncul. Sudah muncul atau belum? Ya, Pak, sudah. Sudah. Oke. Kita belajar tentang persamaan kuadrat. Untuk kelas 11 mungkin ini agak mengulang, tapi nggak apa-apa. Dan Bapak yakin juga sebenarnya pelajaran persamaan kuadrat ini sudah pernah diajarkan di SMP atau di MTS ya. Tapi kita ulang lagi. Kemudian nanti baru kita bahas soal-soal yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat ini kita mulai dari ininya dulu. Dari bentuk umumnya terlebih dahulu. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dengan nilai A tidak boleh sama dengan 0. Nah, sebagai contoh, kalau kita punya yang pertama misalnya 3x kuadrat ditambah 5x ditambah 7 sama dengan 0, maka nilai A-nya 3, nilai B-nya positif 5, nilai C-nya 7. Kalau misalnya ini, Bapak punya x kuadrat dikurang 3x ditambah 9 sama dengan 0, berarti A, B, dan C-nya berapa, Asti? Halo? Iya. A, B, dan C-nya. A-nya 1, Ya. B-nya 3, C-nya 9. B-nya berapa? B-nya minus min 3 ya, benar. Kalau yang ketiga, misalnya Bapak punya ini, min 2x kuadrat ditambah 5 sama dengan 0. Alfa, ini A-nya berapa? A-nya min 2, B? B-nya 0, C-nya 5. Ya, B-nya 0 ya, C-nya sama dengan 5. Kenapa B-nya 0? Karena variabel X di sini tidak ada, tapi sebenarnya bukan tidak ada ya, ada tetapi bentuknya lebih mirip seperti ini, min 2x kuadrat ditambah 0 kali x, yang mana 0 kali x adalah 0, baru ditambah 5 sama dengan 0. Jadi A, B, dan C-nya ada sebenarnya. Oke, sampai di sini sudah bisa dipahami? Sudah, Pak. Silakan dicatat terlebih dahulu. Bapak kasih waktu sekitar 3 menit untuk mencatat. Sebelum kita lanjutkan ke mencari akar-akar persamaan kuadrat. Bapak, bentar, Haikal coba gabung. Ya,
Gimana? Udah? Udah selesai dicatat? Halo? Suara Bapak jelas ya? Jelas, Pak. Udah ya? Kita lanjutkan ya. Nah, kalau tadi yang di atas adalah bentuk apa ya? Bentuk umum dari persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita masuk ke mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, sebelum dilanjutkan, sebenarnya apa sih maksud dari akar-akar dari persamaan kuadrat itu? Bapak akan mulai dari ini dulu. Kalau misalnya kita punya 3x dikurang 5 sama dengan 4. Nilai x-nya berapa? 3, Pak, 3. 3 ya? Bagaimana cara mencarinya? Tentu kayak gini ya. 3x sama dengan 4 ditambah 5, karena minus 5 di sini ya. Pindah ruas jadi plus. 3x sama dengan 9, dari sini jelas x sama dengan 3. Nah, x sama dengan 3 ini maksudnya apa? X sama dengan 3 maksudnya adalah x ini merupakan solusi dari persamaan yang diberikan di soal. Artinya kalau kita masukkan x sama dengan 3, 3x dikurang 5 itu jadi sama dengan 4. Nah, lalu kemudian bagaimana kalau misalnya kita punya x kuadrat dikurang 8x ditambah 12 sama dengan 0. Nah, kita akan mau mencari nilai x. Nah, nilai x ini disebut dengan akar dari persamaan kuadrat. Karena nanti tidak cuma satu buah nilai x ya yang memenuhi ya. Bisa lebih dari satu. Sampai di sini nangkap maksud dari akar persamaan kuadrat? Azizi? Haikal? Nurul? Insya Allah. Oke. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan pas Bapak menjelaskan silakan ditanyakan. Karena kalau tidak Bapak bakal lanjut aja menjelaskan. Nah, kita lanjut lagi bagaimana cara mencari akar-akar persamaan kuadratnya. Nah, untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat sebenarnya ada banyak cara ya. Ada cara pertama yaitu dengan cara memfaktorkan. Cara memfaktorkan itu maksudnya bagaimana? Nah, cara memfaktorkan adalah kita mencari dua buah bilangan. Cari dua bilangan. Katakanlah X1 dan X2. Di mana? Nah, ini selalu kayak gini ya pakemnya. X1 ditambah X2 itu nilainya sama dengan yang di tengah ini, min 8. Sama dengan min 8. Sedangkan X1 kali X2-nya sama dengan positif 12. Maksudnya yang ini. Selalu kayak gitu. Kita cari dua buah angka, X1 dan X2, yang mana kalau dia dijumlahkan sama dengan min 8, sama dengan angka yang di tengah. Kalau dia dikalikan sama dengan positif 12. Ada nggak dua angka yang kalau dijumlahkan min 8 dikalikan positif 12? Nurul. Berapa dengan berapa? Berapa? Suara kalian kurang jelas. Apa, Pak? Cari dua angka yang kalau dijumlahkan hasilnya min 8. Kan kita mau cari ini nih. Mau cari akar-akar dari ini. Ya. Kalau dijumlahkan min 8 dikalikan positif 12. Berapa dengan berapa? Kalau minus 4 dikali 2 dengan 4 dikali 3. Min 6 dengan min 2. Min berapa? Min 2 dengan min 6. Min 2 dengan min 6 ya. Kenapa min 2 dan min 6? Karena ketika kita jumlahkan min 6 ditambah min 2, itu hasilnya sama dengan min 8. Dan kalau kita kalikan min 6 kali min 2, min kali min positif
12. Nah, ini cocok. Artinya, kita punya dua buah angka. Ada min 6 dan min 2. Nah, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah setelah kita ketemu X1 dan X2-nya, kita ubah menjadi X dikurang 6. Ini karena tadi min 6 ya. Dikali X dikurang 2 sama dengan 0. Sampai di sini paham? Paham, Pak? Nah, lalu solusinya bagaimana? Nah, solusinya begini. Logikanya, kalau kita punya dua buah bilangan, misalnya A. Kalau A kita kali B sama dengan 0, berarti kan kalau bukan A-nya sama dengan 0, pasti si B-nya yang sama dengan 0. Pasti ada 0 kan? Kalau bukan A ya B yang 0, atau dua-duanya. Nah, makanya sama dengan ini. Di sini kita punya X kurang 6 dikali X kurang 2. Hasilnya sama dengan 0. Maka secara logika, pasti ada yang nilainya 0. Entah itu X kurang 6 yang sama dengan 0, atau si X kurang 2 yang sama dengan 0. Kalau X kurang 6 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 6. Nah, kalau X kurang 2 yang sama dengan 0, maka kita punya X sama dengan 2. Bisa dipahami? Jadi jawabannya adalah X sama dengan 6 atau X sama dengan 2. Ngerti? Silakan kalau belum paham, tanya ke ini dulu, ke kakak tingkatnya boleh. Diskusi dulu, kalau enggak baru tanya ke Bapak. Ova, paham? Paham. Paham, Pak. Oke. Nah, tadi kan Bapak bilang, kalau X sama dengan 6 dan X sama dengan 2 ini merupakan solusi. Solusi dari, yang mana? Solusi dari persamaan dia di soal tadi, X kuadrat dikurang 8X ditambah 12 sama dengan 0. Sekarang kita coba cek. Kita cek. Yang pertama, kalau X-nya sama dengan 6. Kalau X sama dengan 6, berarti kita punya apa? X kuadrat itu menjadi 6 kuadrat dikurang 8X, berarti dikurang 8 kali 6 ditambah 12. Sama dengan 6 kuadrat adalah 36, dikurang 8 kali 6, 48, kemudian ditambah 12. Kalian tinggal jumlahkan, 36 dikurang 48 ditambah 12 sama dengan 0. Cocok. Atau kalau misalnya X sama dengan 2, yang satunya lagi. Berarti kita punya 2 kuadrat dikurang 8X, berarti 8 dikali 2, kemudian ditambah 12. Jadinya kita punya 4 dikurang 16 ditambah 12. Ini hasilnya juga sama dengan 0. Makanya ini disebut dengan solusi dari persamaan kuadrat ini disebut dengan akar-akarnya. Oke. Silakan dicatat terlebih dahulu. Ini cara yang pertama, cara memfaktorkan.
Kalian Bapak sarankan gunakan WiFi ini ya, WiFi sekolah. Kalau pakai paket data nanti banyak kali habisnya. Sudah bisa dilanjutkan? Bisa lanjut? Halo? Ya, Pak. Bentar lagi, Pak. Ya, Pak, tunggu 1 menit lagi ya. Azizi masih mencatat, Pak. Oke, untuk yang udah selesai, silakan coba cari ini dengan cara memfaktorkan ya. Untuk latihan, tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat dikurang 5x dikurang 14 sama dengan 0. Oke, silakan berdiskusi. Nanti boleh nih diketikkan di chat Zoom-nya jawabannya.
Oke, Alfa udah dapat akar-akarnya, sudah benar ya. Yang lain gimana? Bisa? Haikal udah dapat akar-akarnya, Haikal? Azizi, bisa? Bisa, Pak. Oke. Jadi akar-akarnya adalah 7 dan min 2. Nah, cara memfaktorkan ini Bapak rasa adalah cara yang sebenarnya boleh dibilang cara paling mudah ya. Karena intinya adalah kita cari dua bilangan, yang mana kalau dijumlahkan sama dengan bilangan yang di tengah, dan dikalikan sama dengan bilangan yang di ini, si konstantanya. Tetapi ingat, cara memfaktorkan yang seperti ini, itu cuma bisa kalau dengan syarat ini ya. Syaratnya adalah koefisien dari si A-nya itu sama dengan 1. Kalau tidak 1, kita tidak bisa pergunakan cara ini. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau misalnya kalian sudah mikir ini nih, X1 dan X2-nya, tetapi rupanya tidak ketemu. Maksudnya tiba-tiba nggak ketemu angkanya. Untuk soal yang awal tadi ya. Untuk soal X kuadrat dikurang berapa tadi ya? 8X ditambah 12 sama dengan 0. Katakanlah kalian sudah berusaha mencari X1 dan X2-nya, tapi tidak ketemu atau buntu. Nah, maka kemudian kita bisa pakai cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini sebenarnya lebih enak. Kenapa? Karena bisa digunakan untuk semua jenis. Kalau di sini kan ada syarat A sama dengan 1. Nah, untuk di cara yang kedua, itu menggunakan rumus ABC, itu tidak ada syarat apapun. Jadi semua soal persamaan kuadrat bisa digunakan pakai cara ini. Nah, bagaimana cara kedua ini menggunakan rumus ABC? Nah, kita kan tahu bentuk umum dari persamaan kuadrat kan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Maka kemudian untuk menentukan akar-akarnya, yang mana akar-akarnya adalah X1 dan X2, nilai dari X1 dan X2 ini akan sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4 kali A kali C per 2 kali A. Nah, ini rumus yang penting untuk diketahui. Jadi kalau misalnya nggak kepikiran atau buntu, jadi kita bisa gunakan rumus ABC ini. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana implementasinya ke soal yang tadi? Nah, di soal yang tadi kita punya X kuadrat dikurang 8X ditambah 12 sama dengan 0. Dari sini kan jelas nilai A-nya sama dengan 1, nilai B-nya adalah negatif 8, sedangkan nilai C-nya adalah positif 12. Maka kalau kita gunakan rumus ABC, X1 dan X2-nya sama dengan min B. Karena B-nya adalah min 8, berarti ini jadinya min dari min 8. Kemudian plus minus akar dari B kuadrat. B-nya adalah min 8. Min 8 dikuadratkan. Kemudian dikurang 4 dikali A. A-nya 1. C-nya positif 12. Per 2 kali A. 2 kali 1. Min dari min 8. Min ketemu min jadi plus. Berarti kita punya plus 8.
plus minus akar dari min 8 dikuadratkan, min 8 kali min 8 adalah 64. Kemudian dikurang 4 kali 1, 4, 4 kali 12 adalah 48. Per 2 kali 1, 2 kali 1 adalah 2. Atau kita punya ini sama dengan 8 plus minus akar dari 64 dikurang 48 adalah 16 per 2. Jadi kita punya X1, X2-nya sama dengan 8 plus minus. Nah, akar dari 16 kan 4 ya. Berarti kita punya X1, X2-nya 8 plus minus 4 per 2. Nah, setelah sampai ke bentuk ini, baru kemudian kita tentukan nilai dari X1 dan X2-nya. X1-nya yang bagaimana? X1-nya kita pakai yang tanda plus, yaitu 8 plus 4 per 2. Kebalik pun nggak apa-apa sih sebenarnya. 8 ditambah 4 adalah 12, 12 bagi 2 adalah 6. Sementara untuk X2-nya, kita pakai tanda yang satunya lagi, yaitu 8 dikurang 4 per 2. 8 dikurang 4 adalah 4, 4 bagi 2 adalah 2. Jadi X1-nya sama dengan 6, X2-nya sama dengan 2. Apakah ini sama dengan jawaban yang tadi? Ya sama. Ini. Tadi kan kita dapat 6 dan 2 juga. Nah, jadi mau cara memfaktorkan bisa, mau cara pakai rumus ABC juga bisa. Saran Bapak sebenarnya cara memfaktorkan kalau nilai A-nya sama dengan 1. Tetapi kalau misalnya buntu, pakailah rumus ABC. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, silakan dicatat. Bapak kasih waktu 3 menit. 5 menit lah. Untuk yang sudah selesai, silakan dicari
latihan ini. Akar-akar dari persamaan kuadrat 4x kuadrat dikurang 8x ditambah 3 sama dengan 0 adalah titik-titik. Akar-akar dari persamaan kuadrat 4x kuadrat dikurang 8x ditambah 3 sama dengan 0 adalah titik-titik. Kalau kita lihat soal ini jelas ya nilai A-nya tidak sama dengan 1. Karena A-nya 4 ya. Maka cara memfaktorkan seperti yang Bapak ajarkan tadi tidak bisa. Jadi gunakan rumus A, B, C. Oke, silakan dikerjakan. Nanti jawabannya boleh ditulis di kolom di bagian chat Zoom-nya. Udah ada yang dapat jawabannya? Awan? Nurul udah dapat jawabannya? Belum, Pak. Bisa ya nyarinya ya Nurul ya? Ingat tentukan si A-nya siapa, si B-nya berapa, si C-nya siapa. Hati-hati ketika kita menuliskan min B ya. Kadang-kadang orang salah. Kayak ini, B-nya kan min 8. Kadang-kadang ada yang langsung nulis min 8. Itu salah. Yang benar adalah min dari min 8. Biasanya kekeliruannya di sini. Sering lupa. Min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Per 2 kali A. Jawabannya dalam bentuk pecahan aja ya. Nggak usah dicari ini desimalnya. Karena di Olimpiade Matematika SMA itu nggak ada kita pakai ini desimal. Pecahan aja udah benar. Ya, pecahan Alfa jawabannya. Harus yakin ya Alfa ya. Kalau udah benar rumusnya nggak usah tanya lagi Pak hasilnya bulat atau enggak. Yakin-yakin aja. Bahkan ada kemungkinan dalam bentuk akar jawabannya. Kalau dicari terus. Intinya gini, kalau caranya benar, udah nggak usah ragu. Mau hasilnya bulat atau bagaimana. Alfa dapat oke. 3/2 atau benar nggak ya? Alfa dapat segitu. Yang lain gimana? Alfa dapatnya 3/2 atau min 1/4. Yang lain coba. Ya kalau bisa disederhanakan wajib disederhanakan Alfa. Jadi mulai dari sekarang nggak usah ini lagi ya, nggak usah ditanya-tanya lagi. Kalau bisa disederhanakan pasti harus disederhanakan.
Nggak usah disuruh disederhanakan. Karena perintah di Olimpiade Matematika nggak mungkin ada sederhanakan ini, nggak. Tapi Bapak rasa jawaban yang Alfa dapat beda dengan yang Bapak punya. Yang lain gimana, Awan? Nurul, gimana? Azizi? Jawabannya sama dengan Alfa atau beda? Halo? Awan. Nah, kalau Bapak jawabannya sama dengan yang Awan. Coba Alfa periksa. Cek lagi ke punya Awan. Di mana bedanya dengan Alfa? Bapak sama dapat jawabannya dengan yang Awan. Oke, Nurul, sama jawaban kita. Oke. Alfa, kelirunya di mana tadi, Alfa? Oh, oke. Haikal, gimana bisa Haikal? Iya. Belum, Pak. Oke. Masih nyari ya? Awan dibantu yang lain ya. Alfa juga. Asti, gimana bisa Asti? Mana Asti? Asti. Bentar Pak, tadi aku salah soal. Oke. Azizi udah dapat jawabannya. Udah bisa semua? Awan gimana? Udah bisa semuanya? Delay ya? Bisa, Wan? Bapak udah. Udah semua ya? Oke, kita bahas sekilas ya. Berarti rumusnya adalah X1 dan X2 adalah min B. Karena B-nya min 8, berarti min B-nya dapat 8 plus minus akar dari B kuadrat. Min 8 dikuadratkan adalah 64. Dikurang 4 kali A kali C. 4 kali 4, 16. Kali 3, 48. Per 2 dikali A. 2 kali 4, yaitu 8. Kita nanti bakal punya 8. Saya cuma sampai situ, Pak. Ini belum? Sampai sini belum? Cuma sampai situ tadi pahamnya. Lanjutannya nggak tahu, Haikal.
Tinggal dicari akar dari 16, Haikal. Akar dari 16 kan 4 ya. Berarti ini jadi 8 plus minus 4 per 8. Paham sampai di sini, bagian ini, Haikal? Paham. Azizi udah dapat tadi? Udah di situ. Pasti udah selesai tadi nyarinya? Udah, Pak. Oke. Berarti ini kan nanti dapat ini ya. X1 dan X2-nya. X1-nya kan ini ada tanda plus minus nih. Berarti untuk X1-nya kita pakai yang plus. 8 plus 4 per 8. Nah, untuk X2-nya kita pakai tanda minusnya. 8 dikurang 4 per 8. Sorry. Jadi nanti dapat hasil akhirnya 8 tambah 4 adalah 12. 12 per 8 kita sederhanakan jadi 3 per 2. Sementara nilai dari X2-nya 8 dikurang 4 adalah 4. 4 per 8 itu disederhanakan jadi 1 per 2. Gimana? Bisa dipahami? Haikal? Haikal tadi yang belum dapat ya? Paham, Pak. Azizi, ngerti? Bisa? Bisa, Pak. Oke. Nah, oke. Udah sampai sejauh sini, yang Bapak ajari dari tadi adalah cara menghitungnya. Kenapa Bapak bilang cara menghitung? Karena dari tadi bentuk soal yang Bapak kasih ini kan yang template ya. Maksudnya ada rumusnya, tinggal dimasukkan angka-angkanya. Nah, kemudian inti dari matematika kan Bapak selalu bilang, intinya adalah bagaimana cara kita berlogika. Tapi sebelumnya Bapak mau kasih penekanan lagi. Bentuk umum dari persamaan kuadrat, bentuknya harus diingat ya, bentuknya pasti seperti ini. Nilai A tidak boleh 0. Nah, kemudian akar-akar persamaan kuadrat. Yang Bapak mau kalian ingat adalah akar-akar itu adalah apa? Akar-akar itu adalah solusinya. Ingat, akar-akarnya itu bisa lebih dari 1. Kalau dari tadi kan kita dapat 2 buah ya, nilai akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, mencari akar-akar persamaan kuadrat itu, mencari solusinya itu, nah kita punya banyak cara. Ada dengan cara memfaktorkan, ada dengan cara pakai rumus ABC. Nah, ingat, apa itu akar? Akar adalah solusi. Kenapa disebut dengan solusi? Karena ketika kita masukkan ke soal ya, kayak ini, misalnya tadi dapat X sama dengan 6, kita masukkan ke soal, itu jawabannya jadi benar. Kita masukkan X sama dengan 2, ini juga jadi benar sama dengan 0. Persamaannya jadi benar. Ya, sampai di sini ada pertanyaan sebelum Bapak kasih soal yang sedikit lebih menantang. Ada yang mau ditanyakan, Awan? Tidak. Pasti? Udah, Pak. Oke. Sekarang Bapak kasih sebuah soal yang kayaknya ini lumayan ya. Kita masuk ke soal yang sedikit menguras ini, logika. Pertanyaannya begini. Jika salah satu akar persamaan AX kuadrat plus 5X kurang 12 sama dengan 0 adalah 2, maka tentukan nilai yang pertama, cari nilai A. Yang kedua, cari nilai akar lainnya. Karena kan akarnya ada 2 buah ya. Yang kita tahu baru 1 buah akar, yaitu X sama dengan 2. Nah, jadi tugas kalian mencari nilai A, kemudian cari akar lainnya. Oke, silakan berdiskusi. Bapak kasih waktu sekitar 10 menit. Pertanyaannya mengerti? Aufa? Ya, Pak. Paham ya maksud soalnya? Paham, Pak.
Udah ada yang punya ide belum cara mencari nilai A-nya? Ingat ya, kunci di soal ini pertama adalah bentuk persamaan kuadratnya sendiri, yaitu AX kuadrat plus 5X dikurang 12 sama dengan 0. Kemudian yang kedua adalah kita punya ini. Salah satu akarnya adalah X sama dengan 2. Coba. Like. Ayo pikirkan. Pahami lagi definisinya. Pahami lagi maksud dari akar-akar apa. Cari nilai A, baru nanti cari nilai dari akar yang lainnya. Pelanggaran dari konyol lah. Dapat nilai A-nya. Bapak maksud dari dua itu apa? Apa? Maksud dari dua itu apa? Salah satu akarnya adalah 2. Jadi kan nanti kita mencari akar-akar persamaan kuadrat ini kan. Ini kan punya akar-akar. Nah, Oh, akarnya jadi hasilnya nanti Pak. ya kita bisa bilang kayak gini lah. X1-nya sama dengan 2 gitu. Bisa dipahami? Pasti. Ngerti ya? Ngerti. Oke, Nah, makasih sekarang Pak. gimana caranya kalian memanfaatkan informasi ini? Jadi kita punya informasi persamaan kuadratnya. Yang pertama adalah AX kuadrat plus 5X dikurang 12 sama dengan 0. Kemudian kita punya katakanlah nilai dari X1. X1-nya sama dengan 2. Nah, pertanyaannya cari nilai A, kemudian cari nilai akar lainnya. Atau si X2-nya.
Bisa cari nilai A-nya. Awan, udah ada ide? Nurul? Azizi bisa? Azizi bisa aja, Pak. Dapat. Berapa? Berapa Azizi? Halo. Bilang aja kalau kalian udah ada punya ide. Karena kita belajar ya. Nggak dapat. Tadi Azizi nyobanya kayak mana? Dari mana kalian tahu tidak dapatnya? Ayo. Coba lagi, mencari nilai A, pikirkan lagi logikanya. Atau Bapak coba kasih option ya. Untuk nilai A itu. Nilai A dan akar lainnya ya. Option A. Mau kasih clue dikit, Pak. Gimana? Kasih clue dikit. Kasih clue-nya di sini. Oh ya, baiklah. Clue-nya di sini. Dinilai dari X1 sama dengan 2 ini. Dari ini kita bisa cari nilai A. Ingat-ingat lagi, X1 itu siapa sebenarnya? Apa fungsinya? Lihat-lihat lagi catatan kalian yang tadi. Kuncinya di sini. Atau Bapak kasih langsung ini ya. Coba kalian cari. Nanti harus dapat nilai A-nya sama dengan 1/2. A-nya 1/2, Pak. A-nya dapat Ya. 1/2. Udah dapat, Wan? Udah. Gimana caranya? Nanti dimasukkan 2-nya ke persamaan kuadrat tadi kan. Terus nanti Ya, dapat benar. A sama dengan 1/2. Ya, kenapa dimasukkan ke persamaan kuadratnya? Karena dia solusinya kan? Iya. Nah, makanya kan tadi Bapak bilang, coba lihat-lihat lagi catatan kalian. Kalau kalian ingat lagi, tadi kan di contoh yang pertama, kita dapat 2 buah solusi kan, X sama dengan 6 dan X sama dengan 2. Yang mana kalau kita masukkan baik 2 atau 6, kita masukkan ke persamaan kuadrat, itu hasilnya jadi sama dengan 0. Nah, sama dengan ini, benar kata Awan tadi. Untuk yang A, kita punya AX kuadrat plus 5X dikurang 12 sama dengan 0. Salah satu akarnya adalah X1 sama dengan 2. Artinya apa? Kalau ini kita masukkan ke sini, maka kita bakal punya A dikali 2 kuadrat ditambah 5 dikali 2
dikurang 12 sama dengan 0. Ini tinggal dicari. A kali 2 kuadrat, 2 kuadrat adalah 4, berarti kita punya 4A ditambah 10 dikurang 12 sama dengan 0. Tinggal dicari, nanti ketemu hasilnya A-nya sama dengan 1/2. Mungkin Awan nanti bisa bantu jelaskan ke yang lain ya. Ngerti penjelasan Bapak? Pasti, Alfa? Oke. Nah, sekarang udah dapat si A-nya. Coba lanjutkan cari akar yang lainnya. Akar yang lainnya berarti nilai X2-nya ya. A-nya setengah. Artinya sampai di sini kita bisa ubah ini menjadi setengah X kuadrat ditambah 5X dikurang 12 sama dengan 0. Nah, salah satu akarnya adalah X1 sama dengan 2. Coba cari akar lainnya. Gimana cara kalian menemukan akar lainnya? Min 12, Pak. Berapa, Wan? Min 12. Iya, benar. Yang lain dapat? Caranya gimana, Wan? yakin aku. Bisa ini, Wan, difotokan, Wan. Dikirim ke WA Bapak. Alfa juga. Alfa udah dapat ya? Yang kelas 10 gimana bisa? Bantu dijelaskan ke yang kelas 10, kalau kelas 10-nya belum bisa. Coba Bapak lihat jawabannya, Wan. Kirim ke Bapak, Wan. Oke, boleh. Cara yang alfa bagus. Pakai rumus ABC ya? Alfa ya? Awan, caranya sama Awan? Apa, Pak? Alfa pakai rumus ABC kan? Iya. Awan, gimana? Caranya sama? Yang Awan belum ada masuk ke Bapak. Oh, ini baru masuk. Awan hanya setengah, iya pakai rumus ABC juga. Oke, yang kelas 10 gimana? Pasti bisa, Asti? Pasti udah dapat jawabannya. Oke.
Jadi kalau menggunakan rumus ABC, nilai X1 dan X2-nya itu sama dengan min B, berarti min 5 plus minus akar B kuadratnya 25 dikurang 4AC. 4 kali setengah dikali min 12. Ini nanti dapat berapa ya? Minus 24 ya. Jadi positif 24 karena dikurang minus 24 ya. Per 2 kali setengah. Atau kita bakal punya min 5 plus minus akar 49. Akar 49 adalah 7 per 2 kali setengah adalah 1. Jadi kita punya X1 sama dengan min 5 plus 7 per 1. Atau ini sama dengan 2. Sementara X2-nya kita punya min 5 dikurang 7 per 1. X2-nya sama dengan min 12. Bisa dipahami? Haikal? Bukan 2 per min 12, Haikal. 2 dengan minus 12, Pak. Oh gitu. Oke, oke. Udah dapat ya? Udah, ditolong. Nggak apa-apa. Namanya belajar. Nah, tetapi begini, mungkin Awan dan Aufa juga perhatikan ya. Sebenarnya kita bisa pakai cara lain loh mencari akarnya. Jadi kan katakanlah ini cara 1 ya. Kita pakai cara yang kedua. Cara yang kedua sebenarnya kita kan punya setengah X kuadrat ditambah 5X dikurang 12 sama dengan 0. Nah, kemudian langkah berikutnya ini kan ini setengah X kuadrat ya. Kita bisa pakai rumus pemfaktoran kalau koefisien dari X kuadratnya sama dengan 1. Maka gimana caranya mengubah setengah X kuadrat ini menjadi X kuadrat? Itu kita kalikan dengan 2. Jadi semua ruas, baik ruas kiri maupun ruas kanan kita kalikan dengan 2. Kalau dikalikan dengan 2, setengah X kuadrat dikali 2, bakal dapat X kuadrat. Kemudian ditambah 5X dikali 2 adalah 10X, min 12 dikali 2 adalah min 24, sama dengan 0. Nah, dari sini baru kemudian kita cari dua buah bilangan, X1 plus X2, yang mana kalau dijumlahkan, cari dua buah angka ya, yang kalau dijumlahkan hasilnya 10, kalau dikalikan hasilnya min 24. Bapak rasa itu gampang ya. Tinggal dicari nanti dapat X plus 12 dikali X dikurang 2 sama dengan 0. Kenapa begitu? Karena positif 12 kalau kita jumlahkan dengan min 2 itu hasilnya 10. Kalau kita kalikan hasilnya min 24. Nah, dari sini baru nanti dapat X sama dengan min 12 atau X sama dengan 2. Ada cara lain. Cara mana yang mau kalian pakai ya terserah. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Maksudnya ini cuma opsi. Oke. Nah, sekarang silakan dicatat, diperbaiki catatannya. Bapak kasih waktu sekitar 3-5 menit ya. Sebelum kita ke soal berikutnya.
Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Oke, kita lanjutkan ya ke soal berikutnya. Soal yang kedua. Persamaan X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 sama dengan 0. Dan X kuadrat ditambah X dikurang 2 sama dengan 0. Mempunyai sebuah akar persekutuan. Akar persekutuan tersebut adalah titik-titik. Adalah titik-titik. Bapak kasih option ya. A 3, B 2, C 1, D 0, atau E min 4. Bisa dipahami maksud soalnya? Aufa, Asti, Nurul? Bapak, Ya, itu dari akar 2 tuh ya, yang satunya sama kan, Pak? ya, yang namanya persekutuan itu artinya ini ya, yang sama. Jadi si yang persamaan kuadrat yang pertama ini kan punya 2 buah akar nih. Kemudian persamaan kuadrat yang kedua itu juga punya 2 buah akar. Nah, ada nanti 1 buah akar yang nilainya sama di keduanya. Nah, yang ditanya yang sama itu berapa nilainya? Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, silakan dicari. Itu yang C-nya min 1, Pak. Ya, 1. C-nya 1, sorry. Bapak udah dapat, Pak. Diketik aja. Dikirimin ininya ya, Pak. Nggak usah diketik aja di chat di Zoom-nya. Oke, Alfa sudah benar jawabannya. Bapak udah yakin juga caranya pasti benar juga. Yang lain dapat? Yang lain gimana? Udah ada yang ketemu jawabannya? Asti, Azizi,
Haikal, Awan, Nurul. Bisa? Dijawab, Pak. Hah? Dijawab. Satu? Akar persekutuan itu apa, Pak? Tadi udah Bapak jelaskan. Apa tadi? Coba tanya kau, Pak. Yang kelas 10 gimana? Ngerti? Bisa? Azizi bisa? Haikal? Bisa, Haikal? Yang lain udah dapat? Aufa? Bentar Pak, lagi itu ngajarin Haikal. Oke. Caranya lebih kurang seperti yang terlihat di sini ya. Nanti tinggal dilihat aja bahwa akar persekutuan adalah akar yang sama nilainya. Di sini akar yang sama nilainya adalah X sama dengan 1.
Udah ya? Bisa paham? Haikal? Hah? Udah, Ufa? Udah. Alfa dengan Haikal tuh, Rigo Pak. Hah? Alfa dengan Haikal tuh, riba tanya gue. Awan mau Pak tanya diam dari tadi. Udah Anak. Wan kata. Awan dong, Hah? Lawan melogo ngapa anak ekonomi. Serius ya Wan? Serius Pak tuh ada apa aku jawabannya. Nggak ada logo-logo kan. Prestasi dulu. Abang modal apa bang? Masa modal gombal aja? Kalah sama Pip. Nah ya, kita lanjut. Tapi soal sebenarnya bukan itu sih. Tadi cuma pengantar aja. Pengantar, biar kalian paham apa maksud dari akar persekutuan. Nah sebenarnya soalnya yang ini. X kuadrat ditambah mx ditambah 1 sama dengan 0. Oke. Dan x kuadrat ditambah x ditambah m sama dengan 0 punya satu akar persekutuan. Nah, akan punya satu akar persekutuan jika nilai m sama dengan titik-titik. Oke, bisa dipahami maksud soalnya? Awan? Enggak Pak, enggak paham Pak. Hah? Enggak paham Pak. Jadi gini, kalau tadi, kita balik lagi ke pertanyaan sebelumnya ya. Sorry. Sebentar, Bapak perbaiki dulu. Kalau tadi Wan, kan gini, persamaan x kuadrat tambah 2x dikurang 3 dan x kuadrat ditambah x dikurang 2 sama dengan 0 punya sebuah akar persekutuan. Akar persekutuannya adalah x sama dengan 1. Artinya, di sini persamaan kuadratnya, baik itu persamaan kuadrat yang pertama maupun persamaan kuadrat yang kedua, itu nilainya sudah pasti. Sehingga tugas kita cuma mencari akar persekutuannya. Nah, di soal berikutnya, nah ini persamaan kuadratnya juga ada dua. Persamaan kuadrat yang pertama dan persamaan kuadrat yang kedua. Nah, katanya di sini keduanya punya satu akar persekutuan. Nah, bedanya dengan soal tadi apa? Kalau di soal tadi persamaan kuadrat 1 dan persamaan kuadrat 2-nya udah jelas nilainya. Kalau ini kan belum, ada huruf M-nya ya. Nah, yang tadi itu yang ditanya adalah nilai X-nya, nilai akar yang sama. Nah, kalau di sini nilai M-nya itu yang ditanya. Bisa dipahami, Awan? Bisa Pak. Nah, gimana caranya kira-kira kalian nyari kalau misalnya ketemu soal yang seperti ini? Bapak kasih option ya? 1, Pak. Berapa, Ova? 1. Coba kirim caranya. Itu aja, Pak, yang kan di terakhirnya 1. Oh, itu enggak. Ini jadi Enggak. malah punya malah dua akarnya yang sama. Kuncinya apa? Satu Oh. angka persekutuan kan. Kalau Bapak paham maksud apa? Kalau M-nya diganti dengan 1 kan atas dan bawah sama ya. Iya, Pak. Nah, tetapi kalau sama kan berarti kan dua-duanya akarnya sama. Kedua akarnya sama. Iya. Nah, bisa dipahami ya. Bisa, Pak. Nurul paham? Maksud soalnya Nurul? Tidak, Pak. Hah? Tidak. Azizi? Bapak bertanya paham maksud soalnya atau tidak ya, bukan cara mengerjakannya. Bedakan pertanyaannya. Azizi bisa dipahami maksud soalnya? Enggak Pak. Enggak. Jadi ini bakal punya, ini kan punya dua buah akar ya, persamaan kuadrat pertama yang ini. Ini bakal punya dua buah akar, Nurul.
Ini juga punya 2 buah akar. Nah, rupanya ada satu akar yang sama, baik itu di persamaan kuadrat 1 sama persamaan kuadrat yang kedua. Sama kayak yang tadi. Tadi kan ini punya 2 buah akar, ini juga punya 2 buah akar. Nih, 3 dan 1, yang ini min 2 dan 1. Nah, kemudian kedua persamaan kuadrat ini punya satu atau sebuah akar persekutuan. Nah, sama dengan yang ini juga punya sebuah akar persekutuan. Nah, cuma bedanya kalau yang tadi itu nilai ABC-nya udah jelas semua. Nah, kalau yang ini kan belum. Nah, tugas kita mencari nilai si M-nya itu. Gimana? Berapa nilai M agar ini punya tepat satu akar persekutuan. Gimana? Masih belum paham? Haikal? Belum, Pak. Awan udah ngerti kan, Wan? Maksud soalnya, Wan? Udah Apa? Pak lagi nyari. Apa, Wan? Udah Pak, ini lagi nyari jawabannya. Nah, coba apa, Wan? Bantu dijelaskan sama adik-adiknya, Wan. Masuk soalnya, Wan. Ova juga. Ova udah paham ya, Asti? Udah, Pak. Coba bantu jelaskan maksud soalnya dulu. Coba dicari. Itu nilai R-nya udah Bapak kasih option ya. Min 2 ya Pak? Bagus. Siapa yang jawab tadi? Awan. Awan Pak. Coba kirim, Wan, caranya, Wan. Tak ada Pak, cubon baca cari segala kemungkinan. Oh, apa ya, dicoba. Tapi pasti angkanya angka minus. Kenapa minus, Wan? Karena kalau angkanya plus nanti persamaannya nggak nemu. Gitu. Oh, jadi Awan coba ini ya, satu persatu semuanya ya? Maksudnya min 2, min 1. Dari 1 kan, cuman kalau tadi kan coba sampai angka 2, cuman kalau coba sampai 2 nanti tambah lama tambah besar nggak bisa. Oh iya, benar-benar. Definit positif ya. Negatif jadi akarnya negatif ya. Iya. Oh, benar. Bagus. Kesimpulannya bagus. Jawabannya benar ya. Tetapi masih ini ya, coba-coba ya. Jadi mana yang sesuai gitu kan. Awan. Oke, bagus. Nah, tetapi kira-kira gimana cara ininya? Cara yang lebih ini lah. Cuma kalau misalnya ini
lomba, ya Awan udah dapat poin. Asti, bisa Asti? Belum, Pak. Yang kelas 10 gimana? Udah ngerti maksud soalnya? Haikal, Azizi, Nurul. Nurul, udah paham maksud soalnya? Udah, Pak. Nah. Awan, coba dikirim jawaban Awan, Wan. Bapak mau lihat caranya. Bapak pakai rumus ABC mencari. Wah, Alfa pakai rumus ABC. Terus diapakan Alfa? Oke. Atau mau kita bahas aja? Wan, Alfa, Asti, Nurul, Azizi, Haikal. Dibahas aja ya. Gimana? Bahas aja, Pak. Oke. Baik. Jadi bagaimana cara mencari solusi dari soal ini? Nah, kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah mereka punya satu akar persekutuan. Nah, kita mulai dari kalimat satu buah akar persekutuan ini. Jadi, kita misalkan akar persekutuannya adalah X1, karena nilai X1-nya kita tidak tahu berapa, ya kita bikin aja X1-nya sama dengan A misalnya. Karena kita kan tidak tahu akar persekutuannya itu nilainya berapa. Kalau yang tadi kan akar persekutuannya nilai X-nya itu sama dengan 1. Nah, di sini karena kita tidak tahu, kita anggap aja akar persekutuannya adalah X1 sama dengan A. Nah, definisi akar apa? Definisi akar itu kan solusi dari persamaan kuadrat. Nah, X1 ini solusi untuk persamaan kuadrat yang pertama dan solusi juga untuk persamaan kuadrat yang kedua. Artinya apa? Kalau di persamaan kuadrat pertama, maka kemudian akan berlaku apa? X kuadrat ditambah MX ditambah 1, ini X-nya kita ganti dengan A. Berarti kita punya A kuadrat ditambah M dikali A ditambah 1 sama dengan 0. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak, Bapak lanjutkan. Tidak, Pak. Oke. Dengan cara yang sama, maka di persamaan kuadrat yang kedua kan juga berlaku. Karena X1 ini juga, X1 sama dengan A juga akar dari persamaan kuadrat yang kedua.
Artinya kalau kita masukkan ke persamaan kuadrat kedua, berarti kita punya apa? A kuadrat ditambah A ditambah M sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian lihat ini ada A kuadrat ditambah MA ditambah 1, yang ini A kuadrat ditambah A sama dengan ditambah M sama dengan 0, maka langkah berikutnya kita coba dikurangi keduanya. Kalau kita kurangi, kita punya apa? Ruas kanan, 0 dikurang 0 adalah 0. Ini 1 dikurang M jadinya 1 dikurang M. Kemudian kita punya yang ini, MA dikurang A. Berarti kita punya MA dikurang A ditambah 1 kurang M. A kuadrat dikurang A kuadrat habis. Maka kita punya sampai di bagian sini. Atau dengan kata lain, kita punya MA dikurang A sama dengan M dikurang 1. Yang ini kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Sampai di sini coba dilihat dulu, dipahami. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, Bapak lanjut lagi. Lanjut, Pak. Lanjut, oke. Ingat ya, tadi kan kita belum tahu ya, akar yang sama itu nilainya berapa. Nah, akar yang sama tersebut kan si A. Nah, makanya di sini, MA dikurang A, A-nya Bapak keluarkan. A dikali M dikurang 1 sama dengan M dikurang 1. Karena ini ya, A dikali M adalah AM, A dikali min 1 adalah min A. Nah, A dikali M kurang 1 sama dengan M kurang 1. Maka kemudian nilai A-nya bagaimana? Nilai A sama dengan? 1. Iya, 1, benar. Karena 1 dikali M kurang 1 sama dengan M kurang 1 ya. Atau boleh kayak gini lah. Walaupun ini kurang bijak ya. Ini harus ada pernyataan bahwa M tidak sama dengan 1. Berarti A-nya sama dengan 1. Nah, karena A sama dengan 1, maka kan tugas kita kan mau mencari nilai M ya. Nah, tinggal disubstitusikan aja. Entah itu di persamaan kuadrat yang pertama, atau kalian mau substitusikan ke persamaan kuadrat yang kedua, nggak ada masalah. Bapak ngambilnya yang kedua sih. Di yang kedua kan kita punya ini. A kuadrat ditambah A ditambah M sama dengan 0. Karena A-nya 1 ya tinggal dimasukkan. 1 kuadrat ditambah 1 ditambah M sama dengan 0. 2 ditambah M sama dengan 0. Ya udah, kita punya nilai M sama dengan negatif 2. Simple. Bisa dipahami penjelasannya? Bisa. Tadi yang udah selesai, Awan, bedanya di mana, Wan? Awan langsung ini ya, langsung masuk-masukkan nilai itu ya. Nilai M-nya ya. Kalau nggak ada option agak susah juga tadi ya, Wan ya. Ya, silakan dicatat dulu. Setelah ini kita istirahat sebentar. Sebelum nanti dilanjutkan lagi. Pak, saya nangis, Pak. Hah? Kenapa? Bapak, ini videonya nanti kan, Pak? Gimana? Videonya ada nanti kan, Pak? Ada nanti Bapak apa? Bapak upload lah. Ini Oke, direkam. Pak. Penjelasan ini ngerti, Asti? Azizi, ngerti, Ji? Azizi, paham? Paham, Pak. Nurul? Paham, Nurul? Terkan Pak. Oke. Yang udah paham, bantu teman-teman yang belum paham ya. Silakan dicatat dulu sebelum kita istirahat sekitar 20 menit. Karena setelah ini ada materi. Masih berhubungan dengan ini sih, persamaan kuadrat.
Sebelum kita istirahat, ada yang mau ditanyakan? Setelah ini, setelah istirahat nanti kita masuk ke 2 materi lagi, yaitu jumlah dan hasil kali akar-akar, sama menyusun persamaan kuadrat. Oke, perhatikan, kita istirahat sebentar ya. Nanti sampai masuk lagi jam 10:45 ya. Bisa ya? Awan, Nurul? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Oke. Pak. 10:45 on time. Kita langsung mulai nanti. Bapak tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.